tanah tumpah darahku. Jaga Pancasila, perkukuh tradisi. Ini bukan hanya semboyan, ini agenda kehidupan. Lebih real daripada slogan, daripada semboyan, daripada ideologi. Ini realitas kehidupan sehari-hari. Agenda yang kita tempuh dalam usaha melakukan kembali sosialisasi Pancasila. Penting. Sosialisasi Pancasila itu penting. Pancasila itu sudah ada sejak zaman dahulu. Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita. Sebagian bagi kita belum lahir, sudah ada Pancasila. Tapi ketika kita makin dewasa, sudah bertemu dengan Pancasila, sudah gaul dengan Pancasila, sudah bersentuhan dengan Pancasila. Tapi sosialisasi Pancasila tetap menjadi kebutuhan bangsa kita. Saya kira sekali lagi yang memiliki kecintaan, yang memiliki loyalitas pada langkah membikin sosialisasi Pancasila itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lebih daripada yang lain-lain. Dia lebih mewajibkan dirinya melakukan itu. Dan saya bukan orang partai, tapi saya tertarik pada spirit yang mulia itu, maka saya juga ikut-ikutan. Jadi kalau sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai mekanisme, di berbagai tempat, maka akan makin tersosialisasilah Pancasila itu, dan kita menjadi penjaganya. Saya hanya membantu. Nah, kita akan berbicara sebagai cara kita mensosialisasikan Pancasila itu. Kali ini kita berbicara kualitas manusia dalam bingkai kemanusiaan. Kalau perlu, dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menekankan bahwa kita bukan hanya kemanusiaan sebagai kemanusiaan, bukan. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, keren sekali. Bangsa kita menemukan ini, menjadikan ini landasan, menjadikan ini dasar negara, menjadikan ini way of life, menjadikan ini bagian dari langkah kehidupan. Ini mengalir dalam darah kita, ini mengalir dalam tarikan nafas kita, ini mengalir dalam sungai-sungai kita. Mulia sekali, mulia sekali. Nah, kita memiliki hal-hal semacam ini. Tapi saya ingin agak lebih jauh sedikit, jauh atau dalam, terserah. Ingin agak lebih dalam sedikit juga boleh. Kemanusiaan dan kualitas manusia di sini, yang kita sebut kualitas manusia Indonesia dengan Pancasila, kita mencoba senantiasa mengingatkan, kita ini harus berkualitas. Bangsa kita harus berkualitas, harus sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau perlu, dan itu memang perlu, kita harus lebih berkualitas daripada bangsa-bangsa yang lain. Tidak sekedar sama, tapi lebih. Nah, maka melihatnya bagaimana? Melihatnya itu, kalau kita bicara kualitas manusia itu, pertama-tama akan kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu kualitas manusia dari dimensi spiritual. Nomor dua, kualitas manusia dalam dimensi kemanusiaan. Setidaknya ada dua macam itu. Manusia itu, kau sebagai individu, kau sebagai pribadi, kau punya dimensi spiritual dalam hidupmu. Kamu punya apa yang disebut the spirituality. Tapi kamu juga punya dimensi kemanusiaan. Kamu seorang humanis, atau seorang yang egois, atau seorang yang apa. Harapan kita, kualitas kemanusiaannya itu kemanusiaan yang humanis. Dan yang humanis itu yang mana? Yang adil dan beradab tadi. Nah, mari kita cek, Bung. Kualitas manusia kita itu kalau dilihat dari segi spiritual. Dari segi spiritual, banyak bangsa kita melahirkan tembang-tembang.
Bangsa kita melahirkan lagu-lagu. Bangsa kita melahirkan puisi-puisi yang menggambarkan betapa tinggi bangsa kita punya spiritualitas. Yaitu semenjak nenek moyang kita, turun sampai pada para seniman. Orang-orang yang hidup kreatif, orang-orang yang hidupnya di dunia ini, tapi bayangannya tentang Tuhan. Dia hidup di atas bumi, tapi membayangkan Tuhan yang ajaran-ajarannya datang dari langit dan kita menyintainya. Itu kalau seniman dari angkatan yang sudah agak tua, mungkin sangat tua, Amir Hamzah, dia punya kerinduan pada Tuhan, diungkapkan dan menggambarkan itu kualitas dia secara spiritual. Tuhan, aku rindu rasa, rindu rupa. Nah, satu ungkapan ini saja menggambarkan sesuatu yang begitu agung, begitu puitik, begitu indah. Tapi dia juga punya puisi lainnya yang menggambarkan Tuhan. Kau pelik, menarik ingin, bak gadis di balik tirai. Weh, keren lagi. Spiritualitas yang poetik. Kalau kita bicara Hairil, Tuhan di pintumu, aku mengetuk, aku tak bisa berpaling. Itu gambaran manusia, hamba, manusia Indonesia yang mendamba, manusia Indonesia yang punya kualitas spiritual yang tinggi. Aku tak bisa berpaling. Dia telah bertaruh. Hidupku hanya terpaut, terkait, hanya bagian dari Tuhan itu. Aku tidak akan lagi berpaling, menanyakan sesuatu, berpaling, mencari sesuatu yang bukan Tuhan. Pokoknya Tuhan. Lalu kualitas manusia lain macam presiden, penyair Indonesia. Anda tahu, Sutarji, Hol Sumbari. Dia juga orang yang mendamba dan proklamasi. Aku telah temukan jalan, tapi bukan Tuhan. Kecewa. Dambaannya itu Tuhan. Tapi baru ketemu tanda-tanda Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Oh, aku telah temukan jalan, tapi bukan Tuhan. Berapa abad lewat, berapa jejak menapak, berapa arloji pergi untuk sampai kepadamu. Dia belum sampai, tapi itu tanda bahwa dia sampai. Orang yang belum sampai begitu, itu tanda bahwa dia belum sampai. Orang yang merasa exist, itu tanda tidak exist. Orang yang merasa tidak eksis, dan ini kira-kira tanda dia masih hampa, dia masih mencari, dia masih bertanya. Ini tanda bahwa dia itu exist secara spiritual. Dari sudut spiritualitas seorang seniman. Tapi kualitas kemanusiaan bisa juga dilihat dari bingkai kemanusiaan. Ini tadi dari bingkai spiritualitas dan ini sekarang dari bingkai kemanusiaan. Macam apa itu manusia Indonesia? Dari nenek moyang kita sampai generasi kita dan insya Allah sampai generasi kelak. Itu orang yang punya kualitas kemanusiaan itu manusia yang macam apa? Tidak masalah. Manusia yang memiliki spirit kemanusiaan. Ya kemanusiaan yang apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan sekedar kemanusiaan. Apa? Kalau kita ngelihat di kalangan masyarakat yang bahkan miskin, yang bahkan tidak mampu beli rokok utuh satu bungkus, tidak mampu, mampunya beli ketengan dan dirokok, jres. Kawannya yang sebelah, sini aku ikut ngerokok. Dan dia baru menarik berapa tarikan, sebelahnya ingin merasakan hal yang sama. Ini terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ini terjadi dalam profil kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan ketika ini disosialisasikan dalam kehidupan kita buat sosialisasi Pancasila.
Ini kita tidak menyosialisasikan sesuatu yang namanya ideologi. Ini kita menyosialisasikan sesuatu yang erat dalam hidup, yang memang merupakan warna dari hidup kita. Kita mensosialisasikan sesuatu yang sifatnya akademik, karena ini empirik. Satu rokok sudah diisep 2 orang, padahal ada 5. Orang ketiga mulai kesini nih aku gentenan. Orang ketiga, lalu ini sekarang orang keempat, dan sekarang orang kelima. Puas. Kalau dilihat dari sudut puas, barangkali tidak puas. Namanya sebatang rokok diisap bertiga. Tapi kita tidak mengutamakan diri kita sendiri. Untuk mencari kepuasan, kita puas justru karena kita itu belum puas. Tapi kita puas dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak untuk selfish, tidak untuk hanya bagi diri sendiri. Tapi ini ada jalur pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, sebatang rokok diisap 5 orang. Dengan isapan yang sama, dengan keikhlasan yang sama, yang memberikan rokok, memberikan isapan demi isapan bagi 5 orang itu, memberi dengan keikhlasan. Hanya manusia luhur yang bisa ikhlas. Hanya manusia ikhlas yang bisa disebut manusia dengan kualitas kemanusiaan yang tinggi. Barangkali di negeri-negeri lain tidak terjadilah satu rokok diisap oleh 3 manusia hamba-hamba Allah yang sedang menanti turunnya rizki dari langit, dari haribaan Rahman dan Rahimmu. Mereka rela, tiba-tiba nanti, ya ada saja mekanisme Tuhan untuk membagi rizki itu, ada saja. Satu orang yang nemu duit bisa membeli rokok 5 bungkus. Bisa membeli rokok 5 bungkus. Dan kelima makhluk manusia yang memiliki kualitas kemanusiaan yang adil dan beradab ini, alhamdulillah masing-masing mempunyai 1 bungkus rokok. Ini kalau kita bicara tentang rokok. Kalau kita bicara tentang derita. Deritaku adalah deritaku. Panas matahari disangga oleh semua orang di seluruh dunia ini. Merasakan panasnya. Tapi panas hatiku, mengapa aku derita sendiri? Yang lain bilang, jangan bung, kau punya sahabat, akulah sahabatmu. Beri aku sebagian dari deritamu ini. Beri aku, jangan kau panggul sendiri. Don't carry the world upon your shoulder. Jadi, manusia ini tidak boleh kemanusiaan berpretensi memanggul dunia sendiri di atas pundaknya. Dan ketika gitu, at any time you feel the pain. Hejud refrain. Nah, hejud itu siapa? Hejud itu ya rombongan manusia-manusia lain yang melarat-melarat di sekitar orang melarat ini. Melarat bukan masalah kalau lingkungan semuanya melarat. Ngisap rokok seperti ini. Ini wujud adil dan beradab. Dan ini gambaran, Bung. Don't carry the world. Kalau kau susah, jangan kau derita sendiri. Aku siap turut menderita susahmu. Kau melarat tidak punya rokok, aku bisa menyediakan rokok. Isaplah seperti aku mengisapnya. Friendship. Dan ini lirik. Ini juga lirik, Bung. Imagine all the people living life in peace. Ini kan hidup dalam damai dan menggambarkan itu. Tidak ada kemelaratan, tidak ada keserakahan. Yang ada ialah brotherhood of men. And brotherhood of men. John Lennon berbicara, memberi kita sinyal-sinyal kemanusiaan. Dan kalau kita belajar dari John Lennon, kita belajar dari manapun untuk mewujudkan kemanusiaan kita. Brotherhood of men among the poor, barangkali among the poor.
Bukan hanya the poor, tapi the poorest. Damai itu ada. Inilah kemanusiaan. Dan tidak sekedar kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah sosialisasi kita tentang sila kemanusiaan. Bingkainya jelas. Kualitas manusia dalam bingkai kemanusiaan. Salam.